silakan duduk. Terima kasih. Oke, ini dengan Mbak Naswa bukan ya? Iya, benar. Kayaknya kemarin 1 atau 2 bulan yang lalu kita pernah sesi konseling nggak sih Mbak? Betul, Mbak. Oke, gimana nih keadaannya Mbak Naswa sekarang? Apa udah membaik dari permasalahannya dulu? Untuk yang habis konseling kemarin tuh udah lumayan membaik banget ya, Mbak. Tapi saya di sini itu mau datang ke sini tuh untuk konteks yang berbeda. Oh gitu, jadi yang kemarin udah aman ya? Iya. Gimana sekarang kesibukannya Mbak Naswa? Ada kegiatan baru kah atau masih sama kayak yang dulu? Ya kegiatannya karena bulan akhir tahun ya, Mbak. Jadi dikejar broker deadline broker dari himpunan gitu. Oh iya ya, Mbak Naswa dulu kan cerita ikut apa itu himpunannya di prodi gitu ya? Iya. Jadi sibuk ya Mbak sekarang? Iya, Mbak. Tugas kuliah gimana, aman? Insya Allah sejauh ini aman. Oke, aman ya. Tadi perjalanan berapa menit Mbak dari kos ya? Iya, sekitar 20 sampai 30 menitan. Oh gitu. Naik motor atau naik gojek? Naik motor. Motor sendiri? Iya. Oh iya, sekarang berarti semester 3, semester 3 bukan ya Mbak? Iya. Udah ini ya, udah bawa motor sendiri ya? Tuh. Oke, gimana sekarang sering pulang ke Ngawi atau masih main-main di Surabaya? Kalau karena ini semester 3 dan banyak kegiatan gitu ya, Mbak. Jadi lebih kalau ada kesempatan pulang tuh langsung pulang. Oke, kayak recharge energi juga ya. Iya. Karena ya semester 3 padat-padatnya, mendingan pulang. Iya. Oke, sebelumnya apakah duduknya Mbak Naswa ini udah nyaman? Udah, Mbak. Oke, udah ya. Oke, jadi sesi konseling ini seperti biasanya berjalan sekitar 30-40 menitan. Nah, nanti Mbak Naswa bebas menceritakan apapun yang Mbak Naswa rasakan, apapun yang Mbak Naswa pikirkan yang mengganggu aktivitasnya Mbak Naswa setiap hari. Iya. Nah, nanti data yang Mbak Naswa sampaikan itu bakal saya jamin kerahasiaannya. Jadi Mbak Naswa nggak usah takut buat bercerita ke saya. Apakah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup paham. Oke, sudah ya. Oke, jadi belakangan ini, akhir-akhir ini apa yang mungkin mengganggu pikirannya Mbak Naswa yang bisa mengganggu aktivitasnya Mbak Naswa juga? Saya itu kayak tiba-tiba itu kayak keinget gitu loh, Mbak. Cara nenek saya, bahudi saya ke cara gimana ya, kayak cara pemberian kasih sayangnya dari bahudi saya dan untuk saya dengan cucu-cucu yang lain itu kayak berbeda gitu. Oke, jadi Mbak Naswa merasa kalau bahudinya ini pilih kasih gitu ya? Iya. Oke, mungkin contoh apa ya, tindakan apa yang membuat Mbak Naswa berpikiran kalau bahudiku nih pilih kasih ya, aku sama yang lainnya gitu. Ini kayak apa, kan nenek saya punya 3 anak Ya. nah anak pertama itu punya 3 anak juga, maksudnya 3 cucu dari anak pertamanya. Anak kedua itu bunda saya sendiri, itu dua cucu, dan anak ketiga ini saya kayak kurang tahu ya Mbak kalau cucu dari anak ketiga ini berapa. Soalnya om saya ini itu menikah 4 kali. Nah, yang ikut sama keluarga saya itu anak dari istri pertama yang seumuran sama saya, adik saya, sama anak dari istri keempat. Tapi itu bawaan dari istri keempatnya, bukan anak dari om saya gitu. Tapi omnya Mbak Naswa sekarang waktu nikah sama yang istri keempat ini udah punya anak lagi? Punya anak di istri kedua, tapi di istri ketiga, tapi ini apa, kayak nggak dibolehin untuk diambil dari sama keluarga saya. Keluarga Berarti sama ibunya ya? Iya, sama sama istrinya. ibunya. Oke. Itu cerai mati atau cerai hidup Pak? Cerai hidup semua. Jadi anaknya usianya Mbak Naswa itu ada 3. Iya. Yang pertama itu laki-laki atau? Yang pertama Pak D. Oh, laki-laki, berarti laki-laki, perempuan, laki-laki. Iya. Oke. Mungkin bisa
diceritakan lagi. Contohnya gimana waktu Mbak Ukti ini kayak ngerasa kayak ngepilih kasihin Mbak Naswa. Contohnya tuh untuk yang akhir-akhir ini tuh ini mbak, apa, kan saya SMP SMA itu mondok. Nah otomatis kan pulang kan cuman kayak liburan semester, perpulangan, sama kuliah saya kan juga di Surabaya, jauh kan. Jadi kalau pulang tuh kayak kalau emang ada waktu aja gitu. Nah setiap habis pulang itu kan otomatis berjarak ya pulang itu. Kalau mau balik ke tempat rantauan itu tuh kayak pamit, kan wajar ya mbak, namanya cucu pamit ke mbah hutinya, mbah kumnya. Tapi pasti setiap saya pamit itu mbah huti saya tuh kayak ngomong, mbah huti gak nyangoni loh, kayak mbah huti gak ngasih uang saku loh gitu. Kayak saya tuh ngerasa kalau semua posisi mood saya baik-baik aja itu kayak ya udah gak apa-apa gitu. Memang kan saya juga nggak mengharapkan itu, saya mungkin bisa bodo amat ataupun kayak ya udah sih gitu, namanya juga nenek kan mesti mikirnya uang saku. Cuman kalau lagi posisi saya itu mood saya lagi jelek, lagi buruk, kan akhirnya kan masuk ke pikiran saya, terus masuk ke hati saya gitu. Kayak saya tuh kayak mikir kenapa harus kayak gitu gitu loh. Sedangkan kalau adik sepupu saya yang seumuran saya itu, dia kan cowok mbak, dia itu ikut nenek saya. Jadi kecil. iya, semenjak papahnya itu cerai sama istri pertama, ikut nenek saya, diasuh sama nenek saya. Terus juga sama beliau tuh uang saku tuh selalu dikasih gitu-gitu. Secara tidak langsung nggak dikasih, maksudnya kita itu nggak dikabarin, dia tuh nggak cerita-cerita. Cuman kita tuh tahu gitu loh caranya nenek saya kayak ngasih kasih sayangnya ke adik sepupu saya itu. Jadi ya menurut saya sih nggak saya ungkapin ya, cuman kayak kenapa sih harus kayak gitu gitu. Pikirannya Mbak Naswa pertama kali yang muncul tuh apa? Kalau misalnya lagi nggak baik-baik aja, terus nenek tuh bilang kayak tadi apa, kayak aku nggak nyangoni loh, Iya, Mbak aku nggak nggak nyangoni bisa. loh ya. Gitu. Kayak gitu pikirannya pertama kali apa kalau Mbak Naswa lagi nggak baik-baik aja? Emang aku kalau ke Mbak Huti cuma minta uang saku ya? Oke, pikirannya kayak gitu ya. Iya. Oke, tapi Mbak Naswa tetap menunjukkan kayak senyum atau gimana gitu? Ya saya otomatis di situ ya jawab sebagai, maksudnya di posisi itu secara langsung saya kayak udah punya template sendiri untuk jawab kayak, loh iya gak apa-apa, kan aku kesini mau pamit sama meminta apa kayak kan beliau anggapnya sangu itu hanya berupa uang. Jadi saya itu mengartikan kalau aku kesini itu cuma mau minta doa, sangu doa untuk aku berangkat ke sana, semoga acaraku lancar, aktivitasku lancar gitu-gitu. Jadi saya jelasin sekalian niat saya ke situ itu bukan cuma untuk uang saku gitu. Ini kan yang sekarang ya, di usianya sekarang pas Mbak Naswa udah kuliah. Mungkin ada lagi yang dulu kayak masa-masa kecil gitu yang membuat kayak kok Mbak Uti pilih kasih ya kayak gitu. Dulu pas kecil 2013 atau 14 gitu, pokoknya masih belasan. Saya itu masih kecil kan mbak, maksudnya masih sekolah MI gitu. Terus kan mas saya dari Pak D saya itu anak yang kedua itu umurnya 2 tahun di atas saya. Jadi kan masih terjangkau kan, maksudnya jaraknya nggak jauh. Sama adik sepupu saya yang saya bilang di bilik kasih itu, kita bertiga kan masih kecil. Terus adik sepupu saya itu nangis minta mainan. Itu posisinya kita itu habis kondangan di mobilnya itu bermasalah mbak. Terus dan pas dia nangis minta mainan itu, kakek saya, mbah kong saya itu nganterin dong mbak, naik ojek, dan posisinya hujan. Terus kan ya namanya anak kecil kan pengen ya, akhirnya saya sama mas saya itu tuh kayak ngungkapin juga gitu loh, kita sekalian gitu loh, tumbas mas sekalian gitu. Terus malah sama nenek saya tuh, halo ngapain sih, ngapain gitu katanya. Tapi ya dalam versi bahasa Jawa gitu. Cuman kayak aku sama masku tuh kayak langsung diem gitu loh mbak di situ, kayak oh berarti yang berhak minta itu cuman adik sepupu saya. Itu posisi orang tuanya udah bercerai atau? Posisi iya udah bercerai. Jadi saya langsung, kenapa sih semua orang tuh sayang sama dia, apa karena
dia papahnya sama mamahnya itu cerai. Aku tuh sampai mikir gitu loh. Itu kan yang Mbak Nasa ceritakan tadi Mbak Utinya. Iya. Nah kalau Mbah Kongnya gimana? Kalau Mbah Kong itu kayak biasa aja sih Mbak, ke kita semua, maksudnya Adil ke gitu ya. terus juga beliau itu juga dukung gitu loh apapun yang kayak kalau beli kan jarang ya orang tua nenek kakek itu tahu maksudnya sekarang itu kita kelas berapa gitu-gitu. Nah bangku saya tuh kayak nanyain loh sekarang kelas berapa gitu, setiap saya main ke rumahnya itu kayak ditanyain kelas berapa, terus apa kayak kesibukannya apa aja gitu, ikut apa gitu, ngono gitu-gitu. Pokoknya kakek saya tuh kayak ya udah kayak nggak menghakimi sebagai cucunya gitu loh. Rata-rata gitu ya Mbak, kadang tuh kakek atau ayah kayak gitu loh, kayak gitu kayak lebih care sama yang perempuan kayak Iya. gitu ya. Itu jarak rumahnya Mbak Naswa sama neneknya tuh dekat? Kebetulan depanan. Oh di depan rumah, jadi ya tiap hari tetap ketemu ya kalau pulang. Iya. Oke. Kalau perlakuannya neneknya ke Mbak Naswa ini punya saudara atau enggak? Punya satu kandung yang Adik. kandung kan. Iya, adik Iya, atau adik. oh iya. Nah itu perlakuannya gimana ke adiknya? Kalau ke adik saya itu saya sebenarnya kurang menanggap, kurang kurang memperhatikan ya Mbak, cuman kayak nenek saya tuh kayak udah tahu gitu loh kalau saya itu nempuh apa, maksudnya kayak jenjang sekolah saya itu mau ngambil apa itu pasti bakal diikutin adik saya, karena memang eh, saya kan sama adik saya satu metode parenting ya sama orang tua kita. Nah kebetulan nenek saya itu sedikit kurang setuju dengan model parentingnya orang tua saya sendiri. Oke, kalau boleh tahu model parentingnya gimana? Kan saya di MI, tapi dulu pas TK saya itu sama adik sepupu saya yang cowok itu yang dikasih sayangnya beda itu satu satu RA. Nah terus pas mau masuk SD sama MI itu tuh kayak ditawarin gitu loh. Kalau saya kan memang ditawarin mau sekolah apa, SD apa MI. Nah saya memang dari kecil tuh udah kayak oh nanti mondok. Jadi kan akhirnya saya mikir kalau mondok berarti butuh bekal, akhirnya saya ke MI. Nah adik saya ngambil jalan lain, dia ngambil SD. Nah udah kan setelah kita nempuh 6 tahun di sekolah dasar itu, pas mau masuk SMP SMA mau masuk SMP saya itu memang udah niatan kalau mau masuk pondok, cuman nenek saya itu kayak kepo gitu loh, kayak nanya-nanya lanjut di mana gitu ya. Saya jawab pondok gitu. Terus Mbak Uti saya tuh nawarin, kamu mau nggak tak beliin motor tapi kamu di MTS. Berarti itu yang dekat rumah. Iya, jadi posisinya nggak mondok, jadi bawa motor, tak beliin motor tapi kamu PP dari rumah, kamu nggak mondok. Karena memang dari kecil saya itu udah kayak nanti mondok. Jadi saya kayak daripada dibeliin motor, mending uangnya saya tabung, tapi saya mondok. Mending saya buat daftar di pondok gitu. Terus jadi kayak karena saya masih kekeh dengan memang sudah ditanamkan sama diri saya ya, saya akhirnya tetap mondok. Kayak nenek saya tuh agak kurang suka gitu sama ayah saya jadinya. Karena itu tadi atau sebelumnya juga? Karena itu sama namanya kan ayah saya kan kerja PNS Ya. nah namanya mertua ataupun orang tua itu tuh kalau tahu anaknya PNS itu ada tuh seneng, Ya, bersyukur gitu ya Mbak, karena banyak yang pengen punya menantu ataupun anaknya Iya PNS. kan, siapa sih yang nggak mau Iya, masa Mbak. tuanya juga terjamin gitu kan ya. Iya, tapi beda sama nenek saya. Oke, bedanya gimana nih Mbak? Mbak Uti saya itu kayak kurang suka sama Ayahnya ayah saya. Kenapa nggak sukanya? Gimana kayak mungkin responnya ke ayahnya gimana? Ayah saya itu kan kalau dibilang paham agama, paham, karena juga lulusan pondok. Terus juga beliau itu pas dulu saya lagi di kandungan itu tuh
lolos tes PNS kan 2005-an ya berarti. Dari dulu awalnya seneng mbak, katanya tuh seneng kalau punya menantu PNS. Cuman lama kelamaan orang tua saya kan juga berpenghasilan ya, akhirnya ada tanah wakaf di samping rumah itu dibangun musola untuk umum. Nah setelah itu nenek saya tuh kayak kepikiran kalau merasa takut dipinteri sama ayah saya, takut kayak diarahin sama ayah saya, kayak kurang suka gitu loh, karena nggak mau ngalah gitu ya. kayak nggak mau mengakui juga kalau memang ayah saya itu kayak paham agama, juga pekerjaannya itu maksudnya punya penghasilan sendiri, maksudnya karena bauti saya tuh ngiranya semua anaknya tuh dapat uang tuh dari beliau. Tapi faktanya gitu nggak? Padahal enggak, kita sama-sama rumah saya kerja, maksudnya orang tua saya kerja, Pak D saya kerja juga, cuman kita memang dibekali. Tapi ya namanya uang zaman dulu kan juga seberapa ya mbak. Kalau orang memang bisa menginvestasikan, menggunakannya secara baik, menabung atau gimana, itu ya bakal ada yang berlipat ganda, bahkan ada yang kekurangan gitu loh. Jadi ya nenek saya tuh kayak nggak tahu, kesannya tuh kayak jelek aja ke rumah saya, ke orang tua saya. Untuk nggak sukanya tuh kayak gimana? Ditunjukin nggak? Misalnya kayak ada kumpul keluarga nih nggak mau ikut kayak gitu. Ini kan bahuti saya itu dari bunda saya kan, nenek saya yang dari ayah saya itu masih hidup, tapi yang cewek mbah saya yang cewek itu masih hidup, Sama-sama bahuti ya. Cuman yang cowok udah meninggal mbahnya. Terus kan yang dari ayah saya itu dari keluarga yang kurang mampu, beda dengan bunda saya yang dari keluarga yang berkecukupan. Jadi bahuti saya yang dari ayah saya itu kayak ya namanya orang tua kan udah sering sakit, terus juga pokoknya sering kontrol ke rumah sakit. Akhirnya kan anaknya yang paling deket kan ayah saya masalahnya. Jadinya ayah saya itu yang nganterin ke rumah sakit, terus yang meriksain gitu-gitu, yang pokoknya pakai mobil saya sendiri. Nah bahuti saya itu kayak iri gitu loh yang dari bunda saya. Kenapa kamu itu bisa nganterin ibumu tapi gak bisa nganterin aku sebagai mertuamu? Emang neneknya Mbak Nas mau diantar kemana? Kalau yang bahuti saya dari bunda saya itu juga sering ke rumah sakit, cuman memang lebih sering diantar sama om saya yang terakhir tadi. Karena memang beliau itu maaf nggak kerja. Jadi ya kalau nggak kerja ya di rumah ya mbak. Iya, jadi kan kayak lebih free daripada Pak D saya, daripada ayah saya. Maksudnya kan Pak D saya kerja, tapi dia yang punya pekerjaan itu, jadi terserah dia mau libur kapan. Kalau ayah saya kan kerja digaji negara mbak, masalahnya nggak bisa ya. Iya, mau libur seenaknya kan nggak bisa kalau gitu. nggak waktu libur. Jadi nenek saya tuh kayak iri, kayak pengen gitu loh. Cuman kan ayah saya bisa ngantar ya sore ke malam. Itu pun kalau ayah saya nggak rapat online, kalau ayah saya nggak lanjut ada dinas di kota atau luar kota, kan baru bisa ngantar. Terus juga pernah akhirnya itu diantar sama ayah saya, kan ditawarin mau pakai mobilnya siapa. Terus beliau jawab mobilku aja, mobilnya nenek saya sendiri. Ya udah disupirin ayah saya. Tapi besoknya gitu dibahas, kenapa sih nggak diantar pakai mobil ayah saya aja? Ya mungkin nenek-nenek. Mbak Nas pernah dengar gak kalau orang tua tuh kalau udah tua tuh jadi kayak anak kecil? Iya. Nah itu mungkin ya. Jadi tuh kayak masalah sepele itu tuh kayak dibesar-besarkan. Terus juga akhirnya kan sekarang kan saya udah paham ya mbak posisinya. Jadi kan saya tahu, maksudnya kenapa harus sesalah itu orang tua saya di depan mata nenek saya. Apa-apa yang dilakuin gak ada yang benar gitu Iya. ya. Jadi kayak apa-apa tuh harus sesuai sama beliau mau. Tapi ayahnya Mbak Naswa selalu nurutin kan? Kalau kata beliau yang saya dengar kan
sekarang mungkin karena sudah besar, akhirnya ayah saya, bunda saya itu cerita ke saya ya kadang gitu, apa itu udah dari dulu. Jadi kayak dulu mungkin pernah ya mbak kayak diiyain apa kemauannya mbah uti saya, tapi sekarang itu kayak jarang, kayak udah enggak bahkan. Jadi kayak cuman diiyain di depan, cuman dipikir lagi di belakang, kayak gini bener gak ya, bener gak ya gitu. Responnya bundanya Mbak Naswa gimana? Kan itu kan ibunya ya. Iya, bunda saya sendiri itu pernah ya kayak kalau habis kumpul keluarga atau apa, ayah saya posisinya nggak bisa ikut, saya juga kadang di kota rantauan saya itu kayak gitu kadang cerita kayak yaudah, kadang kalau emang menurut bunda saya sendiri itu gak sesuai sama pemikiran bunda saya itu jawab langsung di situ kayak ya kayak dibedain, kayak nggak bisa nganter apa sih suamimu tuh nggak bisa nganter aku gitu, dijawab ya udah lah suamiku kan kerjanya digaji negara, kalau mau libur seenaknya ya gimana, gak digaji dong, sama aja absen hari itu kan malah gak dapat uang gaji. Kayak mas kan nyebutnya mas ya, kayak mas kan juga kerja tapi Pak D-nya. iya Pak D saya kayak mas kan juga kerja tapi kan beliau kerjanya tuh di rumah sendiri, maksudnya terserah beliau mau dikerjain kapan, tapi kan beliau suka kerja, ngidupin sawah juga sendiri, nyemprot sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Beda sama adik itu om saya kan gak kerja, dibilang bunda saya gitu. Terus Akhirnya kan respon neneknya gimana? mikir, tapi kayak gitu ya udah jeda sehari 2 hari 3 hari aja balik lagi. Selain itu kan itu tadi yang perlakuannya di kedua orang tuanya Mbak Naswa. Iya. Nah kalau di cucunya itu ada berapa sih Mbak? Cucunya itu kan dari anak pertamanya 3 Ya. terus dari anak kedua bunda saya itu 2, terus yang dari anak terakhir itu 2 yang ikut keluarga saya, tapi sebenarnya ada 1 yang tadi dari istri ketiga, cuman kadang dia itu kayak masih kalau bahasanya kecipratan uang saku gitu, tapi itu pun kadang diam-diam dari kakek saya, kayak nenek saya itu ngasih ke cucunya yang masih kecil itu tuh kayak diam-diam. Banyak juga ya. Iya. Nah di antara cucu-cucu itu mungkin yang paling kelihatan sayangnya tuh yang di anaknya omnya Mbak Naswa yang pertama ini. Iya, yang seumuran saya. Kalau sama anaknya Pak D-nya gimana? Anaknya Pak D-nya Mbak Naswa. Kebetulan kan anak Pak D saya kan yang pertama itu udah nikah. Jadi saya tuh kurang tahu gitu loh mbak, kayak gimana dulunya, karena mungkin saya masih kecil, karena jarak umurnya 10 tahun, saya baru tahu kemarin. Iya sih. 10 tahun dari saya, jadi saya tuh kayak kurang tahu dulu tuh mbak saya tuh diperlakukan gimana sama nenek saya. Cuman kalau yang mas saya yang 2 tahun di atas saya itu kurang lebih yang saya lihat itu sama kayak diperlakukan kayak sayanya, cuman kan beliau cowok dan beliau juga ikut Pak D saya kerjanya, jadi kayak ngelanjutin bisnisnya Pak D saya gitu. Mungkin kalau yang neneknya Mbak Naswa yang dari ayah tuh gimana? Lebih baikah atau gimana? Mbak pernah dengar ini yang kemarin itu realities yang pas cerai? Iya. Itu kan ngomong cucu dari anakmu itu lebih ditunggu dan lebih disayang daripada cucu dari menantumu. Iya. Kan mbak tadi nanya tentang nenek dari ayah saya. Iya. Posisinya yang cewek itu juga yang tengah. Oh iya. Anaknya. Berarti punya adik gitu ya? Iya. Ayahnya Mbak Naswa. Kan 3 bersaudara, cowok, cewek, cowok juga. Nah ayah saya anak pertama. Nenek saya itu bener-bener lebih sayang sama cucunya yang anak kedua. Oh gitu. Jadi kayak juga nggak ada yang bisa dipilih ya mungkin. Iya. Sejauh ini ada lagi nggak mbak yang kira-kira masih
teringat di pikirannya Mbak Naswa satu dua hal yang kayak Mbak Naswa tuh merasa ini tuh nggak adil, aku tuh juga mau loh diginiin. Yang paling terbaru semester 2 kemarin, Kenapa? kan ini kan ada pendaftaran polisi, tentara gitu-gitu kan. Nah, karena dari keluarga besarku itu tuh ada yang polisi sama tentara, itu tuh nenek saya tuh pengen cucunya adik sepupu saya itu masuk polisi. Akhirnya karena ada keluarga kan, bahasanya lewat jalur dalam lah Mbak. Iya. Kan itu memang sebenarnya menguras dompet banget ya. Iya, jelas. Terus ya udah, makanya beliau itu mendaftarkan itu cucunya itu. Sampai kemarin kurang lebih udah habis berapa ya, saya kurang tahu, pokoknya ratusan. Itu ternyata di tes keberapa itu gagal. Terus juga aku juga dengarnya tuh kayak, terus ditawarin sama om yang polisi, ditawarin mau nggak tak masukin sekali lagi tapi langsung bayar lunas gitu. Pertamanya ngajaknya 500, pas diiyain sama nenek saya kok diganti jadi 1. Terus kayak jadinya kan nenek saya tuh kayak punya tabungan tuh sekitar 700. Akhirnya kan ini kurang. Akhirnya nenek saya kan metode pembagian warisan namanya udah tua ya, jadinya udah mikirin warisan gitu. Warisannya itu bukan ke anak tapi ke cucu biar sama rata gitu kan. Terus akhirnya sawahnya adik sepupu saya yang mau jadi polisi itu dijual, niatnya itu mau dijual ke orang tua saya. Terus siapa sih Mbak yang punya uang sebesar 500? Iya, dalam waktu dekat itu. Nah, sebenarnya kalau ditanya punya tabungan, punya. Cuman orang tua saya itu kayak setelah tahu niatnya untuk itu, orang tua saya tuh gak mengiyakan. Urgensinya lah yang Iya, kayak orang tua saya tuh kayak kurang, takutnya adik sepupu saya tuh gak kuat di dalam polisi itu. Kan percuma udah bayar 1, iya, tapi gak jadi orangnya. karena ambisinya jadi neneknya, Nah, bukan dari anaknya. Terus jadi akhirnya orang tua saya tuh bilang gak ada. Besoknya didatengin lagi, gak apa-apa deh 300. Pertama kan disuruh yang 500, gak punya 300 ngono. Terus gak ada. Terus besoknya datang lagi diturunin lagi, gak ada. Terus akhir itu, habis itu nenek saya gak ke rumah saya sama sekali. Berarti gak jadi dijual. Terus diajak rundingan, akhirnya gak jadi ngelanjutin di polisi itu. Berarti uang yang udah masuk itu Gak jadi. hilang? Enggak. Oh, belum dimasukin. Yang pertama akhirnya gak menghasilkan apa-apa. Iya. Tapi pas tawaran yang kedua kan gak jadi. Jadi ya udah. Itu sih yang menurut saya yang paling membedakan, maksudnya sampai segitunya, sampai truk kan, nenek saya itu gabah gitu loh Mbak, punya truk kan banyak, sampai truk itu dijual. Buat itu saudaranya Mbak Nas. Yang itu kan, yang cerai itu tadi ya rasanya. Pandangannya Mbak Naswa ke nenek-nenek itu seperti apa? Kalau kan itu kan tadi cukup kompleks juga. Iya. Kalau dari yang saya dengar, yang saya lihat di FYP, yang saya tahu, yang saya baca dari novel-novel, namanya cucu kalau lagi, maksudnya kalau kita lagi berantem sama orang tua ataupun kita kurang dukungan dari orang tua, kita itu bisa bersandar atau kita itu bisa lari ke nenek kakek kita. Tapi menurut saya itu nggak relate banget sama kehidupan saya. Jadi saya itu kayak awalnya berpikiran fungsi nenek kakek seperti itu, jadi kayak kok ternyata nggak di aku gitu, nggak sesuai dengan kehidupanku gitu. Sejauh ini keluarganya Mbak Naswa gimana? Hasilnya aman aja atau gimana?
Kalau dibilang aman sih aman banget mbak. Cuman kalau beberapa kayak ya mungkin ada pertengkaran kecil, kayak kalau lagi keluar bareng sekeluarga kayak harus ngikut kemauan nenek saya gitu. Jadi kayak yang lain itu pendapatnya kurang didengar gitu. Kita sebagai cucu ataupun anak-anaknya gitu kayak kurang. Berarti harus ngikutin apa maunya nenek gitu ya. Iya. Oke. Mungkin ada yang mau diceritain lagi? Udah sih mbak. Oke, sejauh ini itu ya. Nah, mungkin ada nggak? Itu kan tadi kayak hal-hal negatifnya. Nah, mungkin ada satu dua hal yang mungkin bisa Mbak Naswa ceritakan yang mungkin berkesan, kayaknya tiba-tiba Mbak Naswa dikasih makanan atau Mbak Naswa diberikan kado ulang tahun atau apa gitu, ada nggak? Kemarin lebaran kan, memang sebelum lebaran kan ini ya pasti kayak kita itu sebagai cucu itu dapat jatah untuk beli untuk beli baju lebaran sama uang THR dari nenek saya langsung. Itu memang sekitar 1,5 sampai 2 gitu kan per cucu. Terus itu menurut saya udah jadi ya wes gitu loh, wajar ya, memang mungkin dari nenek saya itu memang metodenya gitu. Yang membuat saya bener-bener langsung kayak gimana ya, sedikit merubah pandangan saya tentang nenek saya. Mungkin nenek saya baru sadar akan ini, akan kehadiran saya. Kan sekarang saya sudah besar ya mbak, kayak saya sendiri ngerasa kayak umur saya itu udah bukan anak kecil lagi gitu. Lebaran kemarin kan, sebelum habis sholat id kan kita sarapan bareng sekeluarga di rumah nenek saya. Pas saya datang itu nenek saya tuh kayak bener-bener kayak ngeliat saya tuh kayak orang beda gitu. Bedanya gimana? Beliau tuh langsung kayak ngomong gini, loh kayak pangling gitu loh mbak sama saya. Padahal kan puasa gitu, sholat tarawih itu ketemu saya. Terus juga puasa gitu, kadang kalau beliau punya iftar gitu panggil saya gitu. Kayak sebenarnya tuh sering ketemu, cuman tuh kayak lebaran tuh saya benar-benar ngerasa beliau tuh kayak menganggap saya sebagai cucunya gitu. Beliau ngelihat saya pas kayak datang sebelum pas mau sarapan itu, loh kok pangling banget gitu. Terus juga wah ternyata Naswa bener udah gede gitu. Kayak beliau tuh kayak masih terheran-heran gitu. Saya juga nggak tahu ya apa sebabnya. Terus juga beliau itu juga, jujur saya itu jarang dipuji cantik sama beliau. Jadi beliau itu langsung ngomong spontan, kalau gini loh, kalau pas udah gede ini kok cantik banget. Dan saya tuh ngelihat cara nada ngomong beliau dan sorot matanya itu kayak bener-bener tulus gitu loh mbak. Saya tuh kayak bener-bener cantik. jadi kayak loh, ternyata sama ini baru gitu baru nganggep aku gitu. Terus juga ya udah kayak bunda saya itu juga kan habis acara itu tuh kayak kaget gitu, loh kok gitu sampean gitu. Gak tahu ya, aku juga Ya biasanya nggak gitu ya. nggak pernah segitunya gitu loh sama saya. Mungkin kalau ke adik gimana? Kalau adik sih sering diucapin, karena memang cowok kan pubernya kelihatan ya mbak. Iya. Kayak SMP SMA deh, perbedaan adik saya tuh beda banget. Nah kemarin itu udah dibilangin, loh kok udah gede, padahal lo masih kelas 3 SMP kan, ini baru dia tuh kayak udah gede gitu loh mbak, gede bongsor gitu loh. Ya nenek saya tuh kayak juga heran kok cucu-cucunya tuh kayak udah gede gitu. Mungkin ada lagi nggak mbak, kayak ya satu dua hal perhatian mungkin lagi kumpul-kumpul, Naswa kemana kayak gitu, dicariin atau gimana? Kalau itu sering, kayak bunda saya mampir habis belanja sayur atau ngapain itu mampir ke rumahnya beliau, pasti ditanyain kalau saya lagi di rumah, loh Naswa pulang loh, terus gitu. Terus juga gak kesini gitu loh mbak. Ya nanyain ya wajar. Ada satu hal yang berkesan nggak di memorinya mbak Naswa, mungkin pernah diberi apa gitu? Kalau diberi sih karena mungkin sering ya mbak, jadi menurut saya itu nggak berkesan. Oke, jadi Kalau biasa pemberian, aja gitu ya. saya itu berkesan pas lebaran itu aja. Kemarin tahun ini, Iya tahun ini. kalau boleh tahu usianya neneknya itu berapa sekarang? Nggak tahu, Kurang lebih mungkin mungkin
mungkin 60 lebih, 60-an, 60-an ya. Kondisinya sehat nenek? enggak. Ini apa, jantungnya bocor. Oh gitu. Jadi tadi kan Mbak Nasa juga bilang kalau ke rumah sakit ya. Iya. Itu sakit itu sering bolak Kontrol itu sebenarnya sering kontrol itu, cuman kalau saya pas libur semester itu pasti nemenin beliau opname. Itu karena apa, kayak teropong jantung bocornya itu sering opname. sering banget. Kalau yang adiknya itu nemenin nggak? Adik saya, Iya, yang yang sepupu. Yang sepupu itu ini karena dia jadi supir pribadinya nenek saya jadinya. Jadi dia kalau nenek saya kemana itu yang antar dia, cuman yang sering ngajak saya untuk ikut nemenin itu adik sepupu saya. Sebenarnya adik sepupu saya itu ke saya itu lebih gimana ya mbak, dia itu kayak lebih membutuhkan sosok yang bantuin dia nyari arah gitu loh. Itu cowok ya? Itu cowok, karena mungkin dia kehilangan itu ya mbak, apa, kasih sayang dan arah dari orang tua. Jadi dia itu lebih terbuka sama saya. Terus juga kalau saya pulang dia itu minta ditemenin, kayak ngantar nenek saya ke rumah sakit itu ditemenin. Terus juga kalau dia gabut itu kadang ke rumah saya nemenin saya. Dia ikut nenek saya, jadi rumahnya depannya. Iya. Berarti hubungannya Mbak Naswa dengan sepupunya ini baik ya? Baik, aman ya? aman. Oke. Jadi Mbak Naswa sekarang mungkin sudah sadar nggak kalau dari mungkin tadi kan lebih banyak ke iritasinya, tapi Mbak Naswa udah sedikit sadar kalau sebenarnya tuh nenek tuh perhatian. Sadar nggak seperti itu? Iya, sekarang sedikit sadar dari beliau yang nanyain, kok nggak kesini, pulang nggak? Terus sama tadi kan Mbak Naswa juga bilang kalau mau dibelikan motor. Iya. Nah gitu, mungkin ada juga tadi yang waktu lebaran, walaupun itu nominalnya mungkin nggak seberapa, Mbak Naswa bisa dapat lebih, tapi kan itu satu hal yang nggak semua orang tuh mungkin bisa inget ke Mbak Naswa gitu loh. Oh aku punya Naswa loh, ya wes tak kasih gitu ya kan. Berarti neneknya itu walaupun mungkin pandangannya Mbak Naswa sekarang kayak nenek kok dikasih ya, tapi kan di sisi lain kalau kita ambil sisi positifnya, nenek itu juga perhatian loh ke aku. Nenek perhatiin aku, mau dibeliin motor, nanyain kok aku nggak pulang ya, terus tadi aku dipuji cantik. Nah itu kan berarti kan neneknya Mbak Naswa tuh apa ya, mengamati lah setiap tumbuh kembangnya Mbak Naswa. Sama satu lagi mbak, Ya apa? pas saya kelas 11 itu kan jadi pengurus ya di pondok. Beliau habis ke keluarga saya yang di Ponorogo itu kayak jenguk bayi, apa namanya, pokoknya habis lahiran tante saya itu, terus beliau ke sana jagung bayi. Nah terus pulangnya itu mampir, karena memang pondok saya kan perbatasan Madiun Ponorogo. Akhirnya mampir, posisinya itu malam, dan saya itu lagi ngelanggar hukuman. Jadi saya itu lagi kena sidang malam itu. Nah beliau itu semobil nungguin saya sampai akhirnya sidang saya itu sampai setengah 11. Akhirnya beliau itu jam 10 itu mau nggak mau harus dipulangkan, maksudnya harus pulang karena memang gerbang sudah tutup, gerbang pondok. Jadi beliau itu dari jam setengah 9 sampai jam 10 itu nungguin di resepsionis pondok. Berarti belum sempat ketemu. Oke, nah mungkin salah satu yang bisa diambil itu pengen ketemu cucunya, kan udah lama nggak ketemu juga ya. Apalagi anak pondok itu kan pastinya jarang pulang kan ya. Kayak pulangnya mungkin saat liburan besar kayak Idul Fitri kayak gitu ya. Oke, selain itu ya Mbak, mungkin kita bisa ambil sisi positifnya. Mbak Naswa tadi kan bilang kalau neneknya juga sakit jantung dan usianya juga 60-an. Dan mungkin neneknya itu juga nggak mau jauh-jauh dari cucunya. Mbak Naswa
menyadari itu Mbak? Iya sih Mbak sebenarnya. Oke, Mbak Naswa sadar kalau sebenarnya neneknya tuh nggak mau jauh-jauh, terus ke ayahnya Mbak Naswa juga sebenarnya neneknya tuh pengen punya waktu lebih sama keluarganya, sama menantunya, sama anak-anaknya, cucunya buat kumpul-kumpul. Tapi mungkin memang cara mengungkapkannya aja yang kurang tepat. Tapi sebenarnya niatnya tuh pengen punya waktu lebih lama sama eh, keluarganya gitu. Iya. Oke. Kayak tadi lagi ada yang waktu Mbak Naswa mau diberikan motor kan buat sekolah di MTS itu kan juga biar nggak jauh-jauh kan ya. Iya. Mbak Naswa menyadari itu. Karena disadarkan mungkin udah lumayan sadar sekarang. Oke, benar Mas. Sepertinya sesi konseling ini juga udah mau selesai juga ya Mbak. Kita udah berjalan sekitar 40 menitan ya tadi. Mungkin sekarang saya bisa memberikan sedikit apa ya, semacam tugas rumah lah. Mungkin kan kalau sekarang Mbak Naswa lagi di Surabaya, Iya. mungkin bisa dijalankan waktu pulang ke rumah, kayak misalnya lebih sering main ke rumahnya nenek, lebih dekat sama nenek, karena mungkin sebenarnya orang tua tuh pengen punya waktu luang lah sama Mbak Naswa. Atau enggak waktu di Surabaya gini coba teleponan, kan orang tua di rumah kan juga ada HP kan. Nah, gitu. Terus oh ya satu lagi tadi kan yang sepupunya Mbak Naswa. Iya. Nah mungkin kalau kita bisa ambil sisi positifnya, karena kurang kasih sayang ya, tadi Mbak Naswa juga menyebutkan juga kan cerita Iya. kalau kurang kasih sayang dari orang tuanya, makanya lebih dekat sama Mbak Naswa juga. Iya. Nah mungkin tujuannya dari neneknya tuh kayak gitu, biar seenggaknya tuh tangki cintanya tuh gak habis gitu. Sepupunya Mbak Naswa ada peran apa ya, peran wanitanya lah kan. Iya. Ibunya itu kurang gitu. Iya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain? Untuk sekarang sih belum ada sih Mbak. Oke. Sebelum kita akhiri sesi konseling ini, gimana nih perasaannya Mbak Naswa? Kayak udah lebih plong, terus juga kayak pandangan saya tentang nenek saya yang lebih pilih kasih itu kayak sedikit berkurang, karena memang beliau mungkin memang pengen apa, kayak peran saya itu lebih terlihat di sisi beliau gitu. Biar lebih dekat. Oke. Mungkin saya cukupkan dulu ya Mbak di sesi konseling ini. Nanti kita jadwalkan lagi sesi konseling berikutnya, mungkin 2-3 mingguan lagi ya mungkin. Baik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya belum ada. Oke, sudah ya Mbak, terima kasih untuk sesi konseling hari Iya, ini. saya juga terima kasih. Semoga Mbak Naswa baik-baik saja. Amin. Oke, Mbak. Iya, mari saya antar.